Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwi Damani SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 015862 Sukadamai, Kecamatan Pulau Bandring, Kabupaten Asahan, sekaligus mahasiswa PPG dalam Jabatan Bet 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. NIM saya 0314227504. Pada kesempatan hari ini, Senin tanggal 28 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran langsung di SD Negeri 015862 Sukadamai. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada siswa kelas 4 dengan materi makna beriman kepada Rasul Allah. Berikut video praktek pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi Bu. Kaifa Alhamdulillah baik. How are you? Fine. Ya, alhamdulillah. Sepertinya anak ibu ini semangat sekali pagi hari ini. Kemudian alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, kepada anak ibu silahkan dipimpin doanya nak. Sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap ayat suci Al-Quran, kita bacakan dulu surah pendek yaitu surah An-Nasr. Ayo anak ibu, kita sama-sama membaca surah An-Nasr. 1, 2, 3. Cinta kita terhadap negara kita. Ayo biar lebih cantik ya kan, kita berdirilah dulu menyanyikan lagu nasionalnya. Ya, itu ini lagu nasionalnya, lagu Satu Nusa Satu Bangsa deh nak. Nah, ibu mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, silakan dulu anak ibu. Ya. Sepertinya setelah menyanyikan lagu nasional masih semangat, biar tambah semangat kita main tepuk dulu ya. Tepuk anak soleh. Aku, anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua, iman ngaji, cinta Islam, sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes. Iya, semangat ya anak ibu ya. Sekarang ibu akan
absen dulu. Apakah kamu hadir semua atau tidak? Kan? Absen dulu ya. Aisyah, Hadir Bu. Asma, Hadir Bu. Anissa Takia, Hadir Bu. Aida, Enda, Hadir Bu. Niki, Hadir Bu. Monica, Hadir Bu. Rere. Hadir Bu. Iya, sepertinya semuanya hadir, ya kan anak ibu. Nah, ya. Nah, baiklah anak ibu. Setelah ibu absen tadi, coba diperhatikan dulu duduknya sudah rapi belum. Nah, ya kan. Kemudian bajunya dirapikan dulu. Kalau sudah rapi, ya sudah. Yang belum rapi dimasukkan bajunya, dirapikan dulu, ya. Nah, kemudian anak ibu silakan dikeluarkan buku pelajarannya karena kita akan memulai pelajaran. Ya. Ya. Oke. Nah, pelajaran kita hari ini tentang makna beriman kepada Rasul Allah. Ya, anak ibu. Adapun tujuan dari pembelajaran kita, ya. Yang pertama, setelah melaksanakan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan arti beriman kepada Rasulullah dengan benar. Kemudian, tujuan yang kedua, setelah melaksanakan pembelajaran, peserta didik dapat mendeskripsikan makna Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 tentang Rasulullah sebagai suri teladan dengan baik. Kemudian, tujuan yang ketiga, setelah melaksanakan pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasulullah. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada materi makna beriman kepada Rasulullah. Ya, nah ibu, ya, semua bukunya sudah dikeluarkan ya kan? Sekarang ibu mau bertanya dulu, ya, siapa yang masih ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya? Saya Bu. Nah iya, apa nak? Surah Atin. Iya, tentang surah Atin. Nah, kemudian siapa yang ingat berapa ayat surah Atin itu? Saya Bu. Iya, 8 ayat. 8 ayat. Kemudian satu lagi pertanyaannya untuk pelajaran minggu atau pertemuan sebelumnya, di manakah surah Atin itu diturunkan? Saya Bu. Iya. Di mana kak? Di Mekah. Iya, di kota Mekah. Makanya surah Atin itu disebut sebagai surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Iya, ya. Alhamdulillah, nah ibu masih ingat pelajaran yang minggu kemarin ya. Nah, selanjutnya ya, kita akan belajar tentang makna beriman kepada Rasul Allah. Nah, sekarang ibu mau tanya dulu. Siapa yang tahu beriman kepada Rasul Allah itu merupakan rukun iman yang keberapa? Iya, semuanya tahu ya nak, ya, pintar sekali anak ibu ya, tahu. Jadi beriman kepada Rasul Allah itu merupakan rukun iman yang keempat, ya kan? Nah, ketika kita belajar tentang rukun iman, ibu pernah mengajarkan lagu gak? Nah, kita nyanyikan dulu biar tambah semangat. Ibu perhatikan kok sepertinya kurang semangat ini ya. Kita nyanyikan lagu rukun iman ya. 1, 2, 3. Rukun iman itu ada 6. Rukun iman itu ada 6. Iman pada Allah, pada malaikat, juga iman pada kitab Allah. Iman pada Rasul dan hari kiamat, juga iman pada qadar dan qadar. Nah ya, jadi diberikan lagu seperti itu agar anak-anak ibu bisa tahu apa ya rukun iman itu, berapa jumlahnya ya. Nah, jadi sekarang ibu tanya kembali ya, beriman kepada Rasul Allah, siapa yang tahu apa arti iman? Saya Bu. Nah iya, apa nak? Iman artinya percaya Bu. Iya, iman artinya percaya. Kemudian siapa yang tahu apa arti Rasul? Saya Bu. Apa nak? Utama. Hah? Utusan. Oh, utama katanya, terus diganti dengan utusan. Ada yang lain yang tahu apa arti Rasul itu? Ada yang tahu ada ibu? Enggak Bu, Rasul itu sama Bu, artinya utusan kayak yang dibilang teman kami Bu. Iya ya. Jadi Rasul itu artinya adalah utusan. Nah, sekarang kita perhatikan ya nak, yang di depan ini perhatikan, di depan kamu perhatikan, lihat ya. Nah, di situ ada makna beriman kepada Rasul Allah. Yang pertama arti iman. Nah, di situ dijelaskan. Iman menurut bahasa. Coba baca dulu, Kristi. Apa itu nak? Iman menurut bahasa artinya percaya atau membenarkan. Iya. Kemudian
Lila, coba baca. Yang menurut istilah apa itu iman? Iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Iya. Jadi yang dibilang teman-teman tadi, iman itu artinya percaya, ya benar, ya kan? Sedangkan menurut istilah, iman itu membenarkan dengan hati, Bu. Jadi hati kita itu membenarkan. Kemudian mengucapkan dengan lisan. Kita ucapkan dengan kata-kata, Bu, bahwasanya kita itu beriman. Kemudian kita amalkan dengan perbuatan. Kita kerjakan dengan perbuatan. Itulah pengertian dari iman. Nah, kemudian ya, yang kedua, arti rasul. Coba bacakan dulu, Isa. Nah, menurut bahasa apa arti rasul itu? Rasul menurut bahasa artinya mengutus atau mengirim. Iya, itu menurut bahasa ya, mengutus atau mengirim. Siapa yang mengutus? Nah? Iya, Allah yang mengutus. Nah, kemudian pengertian rasul menurut istilah, coba bacakan dulu Aisyah. Iya. Sedangkan menurut istilah rasul adalah seorang laki-laki saleh yang diutus Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada manusia berdasarkan wahyu Allah yang diterimanya. Nah, itu pengertian rasul menurut istilah, ya. Seorang laki-laki. Jadi rasul itu adalah seorang Laki-laki. Jadi bukan perempuan ya, Nak. Jadi rasul itu adalah seorang Laki-laki. yang soleh, yang diutus Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada manusia berdasarkan wahyu Allah yang diterimanya. Nah, kalau begitu Bu, apa pengertian beriman kepada rasul-rasul Allah? Ya, sekarang Ibu mintakan dulu si Luisa. Nah, coba Luisa bacakan dulu. Nah, apa itu beriman kepada rasul-rasul Allah? Beriman kepada Rasul-Rasul Allah artinya percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Iya, itu arti beriman kepada Rasul Allah. Jadi kita percaya bahwasanya Allah mengutus Rasul-Rasulnya itu sebagai teladan, ya kan? Sebagai teladan, sebagai apa namanya? Yang diikuti gitu ya. Apa yang diikuti? Ya kan? Nah, segala tingkah lakunya yang baik, ya kan, yang menjadi contoh bagi manusia. Itulah makna beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi intinya Rasul itu diutus, dijadikan contoh untuk manusia, ya. Jadi kita ini mencontoh, ya kan, tingkah laku para Rasul-Rasul Allah. Ya kan anak Ibu? Nah, sekarang coba perhatikan. Nah, gambar yang di depan. Nah, ya. Gambar yang depan ini adalah gambar yang sering dijadikan idola. Siapa yang menjadi idola? Ya, mungkin kamu, ya kan? Nah, coba kita perhatikan. Gambar yang pertama, gambar apa itu? Magic 5 itu film atau penyanyi? Nah, film ya kan? Pasti kamu senang nonton film Magic 5. Pemainnya pasti hafal semua, ya kan? Nah, kemudian gambar yang di sampingnya gambar apa itu? Bola. Iya, pemain Bola. Nah, laki-lakinya pasti senang ini dengan pemain bola, ya. Kemudian kita lanjutkan gambar selanjutnya. Nah, gambar apa itu? Nak? Upin dan Ipin itu film kartun ya kan, tapi banyak sekali yang menggemarinya atau mengidolakan film ini sehingga kata-katanya pun ditiru, ya kan? Nah, ucapan-ucapannya betul, ya kan? Kamu sering begitu ya. Nah, kemudian gambar selanjutnya, gambar apa itu? Nah, Farel Prayoga, siapa dia itu? Artis penyanyi. Kamu kenal nggak dengan dia? Ya, udah pernah bertemu belum? Ya belum, kenal di TV aja Bu, gitu ya kan? Kemudian gambar selanjutnya gambar apa itu? Oh, coba siapa yang terus siapa apa nak gambar apa nak? Free Fire. Itu apa pemain? Game. Ya kan? Ada juga yang idolakannya? Ada. Nah, yang terakhir gambar apa itu? MotoGP. Iya, MotoGP atau pembalap. Banyak juga yang mengidolakannya ya kan? Sehingga nanti ketika naik kereta ikut-ikutan jadi pembalap. Nah, sekarang Ibu tanya, dari gambar yang pertama yang Ibu tunjukkan, ya kan, gambar pemain film atau gambar sinetron, sepak bola, gambar kartun, gambar penyanyi atau artis, ya kan, pemain game dan juga MotoGP, ya. Nah, semua yang ada di gambarnya tadi itu boleh nggak kita jadikan idola? Boleh nggak kita jadikan panutan dalam kehidupan kita? Boleh, selama ya yang dicontohkan itu adalah hal-hal yang baik. Tapi anak Ibu, ya kan, kembali lagi, seharusnya yang kita jadikan contoh, yang kita jadikan idola, ya kan, yang kita contoh segala perbuatan tingkah lakunya itu siapa? Iya. Yang kita jadikan contoh itu adalah Rasul Allah. Kenapa Bu? Ya karena di dalam Al-Quran, perhatikan ya, dalam Al-Quran surah apa itu nak? Iya, surah Al-Ahzab ayat berapa? 21. Ayat 21. Allah menjelaskan di situ. Ibu bacakan ya ayatnya ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nah, itu bunyi surah Al-Ahzab ayat 21. Sekarang Ibu tunjuk dulu si Rere. Bacakan dulu apa artinya itu, Nak? Apa arti ayat ini Ibu bacakan tadi? Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri Teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Iya. Jadi Nak, Allah itu mengatakan di dalam Al-Quran, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu, ya, pada diri Rasul-Rasul Allah itu teladan yang baik. Apa tadi teladannya? Contoh, ya. Allah sendiri mengatakan, ya, di dalam diri Rasul-Rasul Allah itu ada contoh yang baik. Nah, jadi yang perlu yang kita jadikan panutan itu adalah Rasul-Rasul Allah, ya kan? Bagi siapa? Bagi orang yang mengharap rahmat Allah. Jadi kalau nggak mau rahmat Allah, ya tak usah kamu jadikan contoh Rasul Allah itu, ya kan? Nah, ya. Dan kemudian bagi orang, ya, yang tahu bahwasanya hari kiamat itu pasti akan datang, ya. Jadi orang yang percaya kepada hari kiamat, pasti dia itu akan mencontoh Rasul sebagai suri teladannya, ya kan? Dan orang yang banyak menyebut nama Allah itu termasuk juga adalah orang-orang yang percaya dan menjadikan Rasul Allah itu sebagai teladan, ya kan Ibu? Nah, itu adalah surah Al-Ahzab. Itu Al-Quran, ya kan? Surah Al-Quran, ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat. Allah mengatakan, maka apakah kita mau menjadikan selain Rasul itu teladan? Nah, ya kan? Mengapa kita menjadikan Rasul-Rasul Allah itu sebagai teladan? Apa bacanya Nak? Karena memiliki akhlak yang baik. Apakah kamu mau mencontoh orang yang memiliki akhlak yang buruk? Tidak. Jadi kita itu harus mencontoh, meneladani, ya, orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Termasuklah itu Nabi dan Rasulullah memiliki akhlak yang baik, ya. Nah, ini ada ciri-ciri orang yang beriman kepada Nabi dan Rasulullah. Coba bacakan dulu, Yunda. 1. Selalu berperilaku baik dan meninggalkan perilaku buruk. Iya, itu adalah ciri orang yang beriman kepada Nabi dan Rasulullah. Dia selalu berperilaku baik dan meninggalkan perilaku buruk. Yang kedua, baca dulu, Kisti. 2. Berkata benar dan jujur. Iya, selalu berkata benar dan jujur. Lanjut, Riki. Selalu semangat dan bekerja keras. Iya, selalu semangat dan bekerja keras. Itu adalah ciri-ciri orang yang beriman kepada Rasul Allah. Semangat ya, seperti kamu saat ini ya kan, masih semangat. Kemudian yang keempat, Luisa. Rajin belajar. Rajin belajar. Nah, kalau kamu rajin belajar, berarti kamu cinta kepada Rasul-Rasul Allah, ya kan? Kemudian yang kelima, Tio. Bisa dipercaya. Iya, bisa dipercaya. Itu ciri-ciri orang yang dia itu beriman kepada Rasul Allah. Yang keenam, Fitri. Sopan dan rendah hati. Iya, sopan dan rendah hati. Nah, ini adalah 6 ciri-ciri orang yang beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Sekarang tinggal kamu, apakah ada ke-6 ciri ini dalam diri kamu atau nggak ada, ya kan? Tapi kalau perhatikan, ya kan, anak-anak ibu ini, ya, orang-orang yang memiliki ciri-ciri, ya, beriman kepada Nabi dan Rasul Allah, ya kan? Nah, ya. Nah, selanjutnya ibu akan membagi kelompok kamu untuk kita mendiskusikan sesuatu, ya, tentang materi kita ini. Nah, ya. Nah, ibu bagi di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, sekarang coba duduknya sesuai dengan kelompoknya. Ayo.
Ya. Nah, jadi bagikan lembar. Nah, diskusikan ya dengan teman kelompoknya tentang materi diskusi yang sudah Ibu bagikan. Ya. Ibu kasih waktunya 10 menit. Dikerjakan, didiskusikan dengan kawannya, minta pendapat kawannya, ya. Jangan ada ya tidur-tiduran ataupun malas-malasan, ya. Ya, waktunya sudah 10 menit. Waktunya sudah 10 menit. Nanti masing-masing perwakilan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya, ya, mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, nah Ibu. Nah, coba sekarang perhatiannya. Nah, ya. Yang pertama tampil ke depan kelompok 1. Nah, silakan kelompok 1 siapa perwakilannya? Buat suaranya nak ya. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Pengalaman kami bertemu dengan orang yang kami kagumi adalah senang, ingin berfoto dengannya, gembira, terharu, meminta tanda tangan. 2. Tokoh idola kelompok kami yang pertama adalah Rasul Allah dan selainnya yaitu Riancis, Basmala, Raden Raka, Tridevi, dan Ahmad. Rere menjadikan Riancis idola karena pemberani, cantik, kaya, dan baik. Nur menjadikan Basmala idola karena cantik, kaya, pintar, bisa bahasa Inggris, dan bisa main film. Tio menjadikan Raden Raka idola karena cool, ganteng, dan bisa main film. Lila menjadikan Sri Devi idola karena cantik, penyanyi, dan bisa main film. Bibi menjadikan Ahmad idola karena cool, ganteng, pemberani, bisa menyanyi, dan bisa bermain film dan kaya. Iya, itu adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Coba sekarang siapa yang ingin memberikan tanggapan terhadap kelompok 1? Iya. Apakah idola kamu hanya 1? Iya. Iya, idolanya hanya 1. Iya, ya. Tadi idolanya cuma 1 ya. Tadi si istri bertanya idolanya Rere cuma 1. Iya. Coba tadi idolanya nak? Iya. Iya, Ria Ricis. Iya, udah tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kami yaitu dari kelompok 2. Satu pengalaman kami bertemu dengan orang yang kami kagumi adalah haru, senang, meminta tanda tangan, minta foto bersama, dan memberikan hadiah. Bapak adalah kelompok kami. Yang pertama, idola yang paling utama adalah Rasulullah dan idola yang lain Luisa Tintahyung, Eja Cristiano Ronaldo, Bagus Neymar, Kayunda, Mama Gigi, Ustazah Umbertas. Luisa menjadikan Tintahyung idola karena Tintahyung pintar bermain. Eja menjadikan Cristiano Ronaldo idola karena pintar bermain bola. Bagus menjadikan Neymar idola karena pintar bermain bola. Kayunda menjadikan Mama Gigi idola karena anaknya lucu dan manis. Rizky menjadikan Ustazah Umbertas idola karena cantik, pintar bermain, dan dapat membuat semua orang ketawa ketika bermain. Iya, itu adalah hasil diskusi dari kelompok 2. Ada yang ingin memberikan tanggapan untuk kelompok 2, Ibu? Ya, Nita. Kalau menjelaskan hal yang sama, Iya. untuk yang idola saya yang paling pertama adalah Nabi Muhammad. Iya, tepuk tangan untuk selanjutnya kelompok 3. Ya, bagi ke mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan membacakan diskusi kami. 1. Pengalaman kami bertemu orang yang kami kagumi adalah senang, tanda tangan, gembira. 2. Tokoh idola kami yang pertama adalah Rasulullah. Tokoh idola kami yang lain 1. Abdullah adalah 2. Yuki, Cristiano Ronaldo, 3. Malika Kikurme, 4. Bapak Cristiano Ronaldo, 5. Kasih Ahmad. 1. Abdullah mengidolakan adalah karena cantik dan baik. 2. Ricky mengidolakan Cristiano Ronaldo karena pintar main bola. 3. Dapat mengidolakan Cristiano Ronaldo karena tidak sombong. 4. Malika mengidolakan cucunya karena suka menolong. 5. Anissa mengidolakan Raffi Ahmad karena pintar main baik. Iya, ya itulah hasil diskusi dari kelompok 3. Ada yang ingin memberikan tanggapan, Ibu? Iya, nggak ada ya? Kalau nggak ada, silakan duduk anak Ibu kelompok 3 dan tepuk tangan dulu. Kelompok 4, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kami dari
Selain itu, tokoh idola kami adalah Real Madrid, Mbappe, Ronaldo, dan Messi. 3. Aisyah menjadikan Real Madrid idola karena pemberani. 2. Kakak menjadikan Mbappe idola karena larinya kencang. 3. Asal menjadikan Ronaldo idola karena sabar dan tidak sombong. 4. Rafi menjadikan Ronaldo idola karena sabar dan tidak sombong. 5. Aira menjadikan Messi idola karena baik. Iya, itu kelompok 4. Ada yang mau berikan tanggapan lagi, Bu? Iya, Kisi, silakan. Adakah idola kamu lain selain Real Madrid? Iya, ada kan? Iya, ada di dolar sampai utang dong. Nah, ada Ibu, ya. Nah, tadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya, ya kan? Ibu perhatikan tadi yang pertama idolanya itu adalah Rasulullah, sudah sangat baik, ya kan? Mengidolakan Rasul Allah. Kemudian punya idola yang lain, ya. Ibu hanya menyampaikan, jadikanlah idola kamu yang lain itu, ya kan? Nah, yang kamu jadikan idola itu adalah hal-hal yang baik atau yang positif dari orang tersebut, ya kan? Nah, karena sesungguhnya siapa yang patut kita jadikan idola? Rasulullah yang patut kita jadikan idola. Kenapa kita menjadikannya idola? Kenapa? Iya, karena memiliki akhlak yang baik. Nah, Ibu sekalian, kita lihat diskusinya. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya baik karena Ibu. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja petani mandiri. Itu kamu isi sendiri ya, sendiri isinya. Oke ya. Ibu kasih waktunya 10 menit karena hanya 5 soal ya Ibu. Oke. Udah ya, udah selesai, waktunya udah habis. Baik karena Ibu, tadi sudah dikerjakan. Sekarang kita ya, panggil dulu ya. Aiza, ya. Rere, Isti, Dwi, Eda, Monica, Akila. Iya, udah ya. Jadi nilai-nilainya sudah dimasukkan ke daftar nilai. Nah, itu tadi adalah hasil kerja mandiri kamu. Nah, anak Ibu, kita sudah belajar tentang makna beriman kepada Rasulullah. Sekarang kita buat dulu kesimpulannya. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang materi kita hari ini? Yang pertama pada? Iya. Allah itu mengutus Rasul sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Iya, ya kesimpulan yang pertama, Allah itu mengutus Rasul sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Kemudian siapa lagi yang bisa memberikan contoh? Kesimpulan. Kita harus menjadikan Rasul Allah idola. Iya, kita harus menjadikan Rasul Allah sebagai idola. Kemudian siapa lagi yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Iya, apa nak? Rajin belajar Bu sebagai kita cinta kepada Rasul Allah. Iya, rajin belajar merupakan bukti cinta kita kepada Rasul Allah. Adalah materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya anak Ibu, ya, pertemuan kita akan kita lanjutkan dengan materi dengan materi sifat-sifat Rasul Allah. Jadi untuk hari ini kita cukupkan pertemuannya sampai di sini. Sebelum kita akhiri, coba dulu kita tepuk tangan ya, tepuk tangan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Iya. Tepuk 3. Tepuk 1, tepuk 2. Iya. Kemudian mari sama-sama kita beristighfar dulu. 1, 2, 3. Assalamualaikum.